Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Daron J. Selamat menikmati. Kisah Si Dewa Perang, Bab 57. Selamat datang untuk Anda. Selesai telepon, David pun membeli beberapa botol air minum dan kembali ke depan gerbang taman bermain Happy Valley. Terlihat Karin Yun sedang bersiap-siap membawa pergi dua anak kecil itu dengan kesal. Bukankah aku meminta kalian menungguku di sini, kenapa malah pergi? Tanya David Chu. Apalagi yang bisa ditunggu? Tanpa undangan, kita sama sekali tidak bisa masuk, juga harus menerima hinaan dan tertawaan dari Giselle Han yang licik itu, apalagi yang bisa dilakukan jika bukan pergi. Kata Karin Yun dengan kesal, terus menjadi bahan tertawaan dia. David Chu malah menggendong Bella, berkata, kata siapa kita tidak bisa masuk? Ayo jalan, sekarang juga aku bawa kalian masuk, sekaligus menyiapkan sebuah tontonan seru untuk kalian. Dia sangat menantikan ketika Giselle Han dan suaminya menyadari kebebasannya telah dihapuskan, akan seperti apa ekspresi wajahnya. Hei, kamu! Karin Yun menghentakkan kaki dengan kesal, namun tetap berjalan mengikutinya. Entah kenapa, dia selalu memiliki rasa percaya pada David Chu. Di depan pintu masuk taman bermain Happy Valley, sekumpulan pengunjung berpakaian rapi dan mewah, sedang memegang undangan sendiri, masuk satu persatu setelah didata oleh petugas. Orang-orang yang memegang undangan hari ini, tidak hanya mereka yang bernasib untung, mereka adalah orang-orang yang sungguh memiliki latar belakang, juga akan menjadi tamu utama yang harus dibujuk oleh pihak taman bermain Happy Valley, maka dari itu, tentu tidak boleh bersikap sembarang pada mereka. Dalam barisan, Giselle Han melihat sekilas ke samping, menyadari David Chu dan beberapa lainnya kembali, langsung tertawa menyindir, wah, orang-orang yang tidak pantas masuk seperti kalian, juga ingin datang meramaikan suasana. Jangan bilang kalian ingin memanfaatkan kesempatan untuk diam-diam masuk. Satpam, jaga baik-baik beberapa orang tidak tahu diri ini, jangan biarkan mereka masuk, dan mengganggu pekerjaan kami. Kata Giselle Han dengan angkuh, sengaja berbicara dengan nada tinggi. Dalam seketika, para pekerja taman bermain Happy Valley memberikan tatapan waspada padanya. Para pengunjung di sekitar pun tersenyum sinis. Wajah Karin Yun langsung memerah. Dia melototi David Chu dengan kesal. Jika tahu dari awal, dia tidak akan percaya dengan orang itu, kini benar-benar dipermalukan. Sedangkan David Chu, dia hanya mengikuti antrian dengan santai, berkata datar, saat menyindir orang lain. Lebih baik kamu perjelas keadaan sendiri. Jangan sampai nantinya kamu yang dihadang di depan gerbang. Itu akan benar-benar memalukan. Raut wajah Giselle langsung menjadi berat, berteriak menunjuk David, apa maksudmu? Aku datang dengan undangan. Aku tamu terhormat yang diberikan undangan. Memangnya siapa kamu? Suami Giselle Han, Nixon Liu, malah mengerutkan kening. Terbatuk beberapa kali. Giselle, perhatikan sikapmu. Dia melihat David sekejap, berekspresi dingin dan sangat angkuh. Dia adalah seorang pemimpin berkedudukan tinggi, termasuk orang pada kalangan atas, bagaimana mungkin sudi bercekcok mulut dengan kaum rendah seperti David Chu. Sebab itu akan sangat menjatuhkan harga dirinya. Barulah Giselle berusaha menahan emosi, melototi David Chu dengan tajam, berkata, nanti aku akan buat perhitungan denganmu. Ibu, mohon tunjukkan undangan Anda. Giselle Han mengeluarkan selembar undangan rapi dan indah dari dalam tas LV miliknya, menyodorkan pada petugas, tidak lupa melirik David dengan sombong. Lihat baik-baik, tempat ini tidak pantas kamu datangi. Seharusnya memiliki kesadaran diri, tahu setiap batasan dan kekurangan dalam diri sendiri, mengerti? Karin Yun merasa malu sekaligus marah. Sudah tidak tahu harus berkata apa, Bella pun melototi Richa Liu yang sedang menyombongkan diri di hadapannya, bibirnya cemberut hebat. Richa, ayo ikut ibu masuk. Giselle Han sangat puas melihat reaksi Karin Yun dan lainnya. Dengan sombong, dia mengangkat kepala dengan tinggi, melangkahkan kaki dengan sangat cepat. Dan di saat inilah, terlintas sebuah tanda X berukuran besar di layar pintu masuk. Oleh karena itu, beberapa satpam pun menjulurkan tangan menghadangnya. Mohon maaf, Ibu, kamu telah dimasukkan ke dalam daftar hitam, tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Apa? Senyum pada wajah Giselle membeku, dia merasa kesal sekaligus panik. Karin Yun pun mengedipkan mata beberapa kali, wajah penuh rasa penasaran.
David Chu menggenggam tangannya, berkata dengan nada datar, "Jangan buru-buru, tontonan seru akan segera dimulai." "Apa maksudnya? Kalian yang mengundangku kemari, tetapi sekarang malah berkata aku dimasukkan dalam daftar hitam. Main-main denganku ya? Tahukah kalian apa identitas suamiku?" Kata Giselle sambil menolak pinggang, berteriak memarahi para petugas dengan sikap yang sangat arogan. "Jangan ribut lagi. Ini hanya kesalahan dalam sistem, coba milikku." Nixon Liu mengerutkan kening, menyodorkan undangan miliknya dengan tidak senang, dalam hati berkata dingin. "Orang bermarga uang ini, sungguh berani membuat istriku malu. Kelak jika bertemu dengannya, aku harus memberikan pelajaran seberat mungkin." Tut tut tut. Bunyi peringatan yang menusuk telinga terdengar. Undangan milik Nixon Liu juga menghasilkan tanda X, membuat raut wajahnya berubah dalam seketika. Sekelompok orang di sekitar juga menampakkan ekspresi sinis. Sempat dikira sebagai tamu undangan terhormat, ternyata keduanya hanyalah penipu yang mencari celah di mana-mana. Dengan sombongnya membawa undangan palsu untuk masuk, apakah mereka tidak memiliki otak? Ini kenapa?" Dalam seketika raut wajah Nixon berubah total, berteriak dengan kesal, "Pasti mesin kalian yang bermasalah. Cepat panggil Direktur Wang kemari. Aku mau bicara langsung dengannya." Beberapa satpam tersenyum dingin. Mereka pun bisa melihat dua orang itu hanya datang untuk mencari kesempatan, ingin masuk secara sembunyi-sembunyi. "Mohon maaf, kalian adalah tamu yang dicoret dari daftar. Kami tidak menyambut kedatangan kalian. Silahkan pergi." Selesai berkata, mereka pun mulai mendorong Giselle Han dan suaminya, bahkan membuat mereka terjatuh ke tanah, terguling hingga sangat kotor. Nixon Liu marah besar, berteriak dengan badan gemetaran, "Lancang sekali, kalian, benar-benar lancang." Dia adalah seorang pejabat dalam pusat kebudayaan, seorang pimpinan yang sangat berkedudukan, datang untuk memberi arahan dengan formal, sekalipun manajer utama taman bermain Happy Valley itu tetap saja harus bersikap ramah padanya. Tetapi kini malah tiba-tiba masuk dalam daftar hitam, juga diusir paksa oleh beberapa satpam di sana. Ini benar-benar penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sudah dikayakan dari awal, sebelum menyindir orang lain, lebih baik pastikan identitas diri sendiri. Saat ini, David berjalan ke hadapan Nixon Liu dan Giselle Han dengan santai, penuh ekspresi remeh. Sendiri saja tidak memiliki hak untuk masuk, kenapa malah menertawakan orang lain? Rasakan akibat dari perbuatan sendiri. Karin Yun tersenyum dengan bibir rapat, dalam hati merasa sangat puas. Hati Giselle Han terasa akan meledak. Dia menunjuk David Chu sambil berteriak, "Apa hebatnya kamu? Jika aku saja tidak masuk, orang miskin seperti kalian juga pasti tidak bisa masuk. Memangnya siapa kalian?" Nixon Liu bergumam dingin, segera mencari nomor telepon manajer utama taman bermain Happy Valley di dalam handphonenya, bersiap-siap menanyakan padanya. David Chu tidak memedulikannya, hanya menyodorkan kartu tanda pengenal miliknya. Karena tamu yang diundang pasti terdaftar dalam sistem, tidak harus menggunakan undangan. Petugas di sana pun menerima kartu tanda pengenal yang diberikan, kemudian menempelkannya ke mesin. Tiba-tiba saja, terdengar sebuah suara jernih dari dalam mesin, dan para petugas di sana segera melihatnya dengan terkejut. Di layar besar, di bagian bawah nama David Chu, tiba-tiba saja terlihat sebuah bintang emas, diikuti dengan 2 buah bintang, 3 buah bintang, 5 buah bintang, hingga pada akhirnya, membentuk sebuah berlian yang sangat berkilau. Para petugas di depan gerbang semakin terkejut melihatnya, berdiri tegap dengan sangat kompak. Melihat situasi itu, Giselle Han mengira orang-orang itu juga akan mengusir David seperti mengusir dirinya baru saja. Langsung tertawa lepas, berkata, "Haha, apa hebatnya kamu? Kamu juga masuk dalam daftar hitam. Sudah aku katakan, makhluk sampah sepertimu." Belum selesai berkata, para petugas berlari menghampiri. Ketua tim membungkukkan badan menghadap David. "Anggota kelas berlian yang terhormat, selamat datang untuk Anda." 1 detik setelahnya, petugas yang lain ikut membungkukkan badan menyapa, "Selamat datang untuk Anda." Giselle Han tercengang melihat kejadian itu. Mata melotot, mulut menganga, kaku bagai patung batu. Nixon Liu pun melotot dengan tidak percaya. Karin Yun dan 2 anak kecil lainnya, Bella dan Liu, juga tidak terlalu percaya dengan apa yang dilihatnya. Situasi di sana menjadi hening dalam sekejap.
Kisah si Dewa Perang, Bab 58 Bau Cemburu yang sangat tajam. Sama seperti tempat-tempat elit lainnya, Taman Bermain Happy Valley juga memiliki sistem keanggotaan. Anggota adalah tamu paling terhormat bagi Taman Bermain Happy Valley. Mereka bisa menikmati berbagai kebebasan dan keuntungan. Dengan total pengeluaran melebihi 200 juta setiap tahunnya, barulah berkesempatan menjadi anggota, itu pun masih tergolong anggota bintang 1, dan untuk naik menjadi bintang 2, diharuskan pengeluaran sebanyak 400 juta, begitu pula seterusnya, berlaku kelipatan. Hanya anggota berlian yang paling misterius, paling berharga tidak perlu melakukan pengeluaran dana, melainkan diberikan sendiri oleh Direktur Taman Bermain Happy Valley, Valet Smith. Para anggota berlian itu tentu saja orang-orang yang sangat kaya, atau memiliki kekuasaan tinggi. Setiap identitas mereka tidak akan kurang dari 200 triliun. Di seluruh dunia, jumlah anggota bertanda berlian itu pun tidak lebih dari 100 orang. Semua itu hanya pernah para petugas taman dengar dari senior-senior, hanya menjadi legenda. Sungguh tidak menyangka, hari ini sungguh bertemu seorang anggota tingkat berlian. Bagaimana mungkin tidak tegang? Bagaimana mungkin tidak heboh? Itu adalah tokoh besar dengan nilai diri ratusan triliun. Di seluruh kota Jiangling, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Semua orang di sana tercengang, melihat kejadian di depan mata dengan sangat tidak percaya. David Chu hanya menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Valet Smith ini selalu berlebihan. Dirinya hanya menginginkan beberapa lembar undangan. Untuk apa malah dijadikan anggota berlian? Apakah sekarang aku sudah boleh masuk? Tentu saja boleh. David Chu menggendong Bella, menggandeng Karin yang masih tercengang, sembari berjalan masuk dengan santainya. Sedangkan wajah Giselle Han dan Nixon Liu telah menjadi sangat gelap, seolah baru saja menelan lalat sebanyak 1 kilogram. Mereka berdua baru saja menyindir David Chu bukan siapa-siapa, memanfaatkan kesempatan untuk menipu. Tetapi sekarang, mereka telah menjadi anggota yang berkedudukan tinggi, disambut dengan ramah, dan masuk ke dalam Taman Bermain Happy Valley dengan penuh kehormatan. Sedangkan mereka yang datang untuk tugas pengarahan, malah dihapus dari daftar, diusir pergi, dan dihina secara besar-besaran. Angin dingin bertiup, seperti telapak tangan yang terus menamparkan wajah Nixon. Dia merasakan emosi yang luar biasa. Hingga tiba di dalam Taman Bermain Happy Valley, hati Karin masih saja penuh kebingungan dan keheranan. Dia merasa semuanya seperti sebuah mimpi. Kenapa rasanya benar-benar tidak nyata? Kenapa Giselle Han dan Nixon Liu tiba-tiba dicoret dari daftar? Sedangkan David Chu, kenapa dia tiba-tiba menjadi anggota yang sangat terhormat, bahkan tingkat berlian? Berbeda dengan Bella dan Liu, tiba di dalam Taman Bermain Happy Valley yang dijuluki sebagai surga anak-anak, itu, mereka melompat-lompat dengan gembira, telah melupakan semua kejadian yang baru saja terjadi. Bermain dengan sepuas hati, Caribbean Sea, Interstellar Crossing, Snow White World, setiap tempat bermain yang misterius itu dibuat dengan sangat nyata, menggunakan teknologi paling sederhana, membuat semua orang merasa seolah sungguh berada di dalamnya. Komedi putar, kicir-kicir, foto maskot kartun, dan berbagai jenis makanan unik. Setelah berkeliling selama 4 jam, dua anak kecil masih saja berenergi dan bersemangat tinggi. Sedangkan Karin Yun sudah mulai kelelahan. David Chu pun menemaninya berjalan pelan di atas padang rumput, kemudian bermain ayunan. Meski sudah memasuki pertengahan musim gugur, rerumputan di sana masih terlihat hijau segar, hanya seluas 2 kali lapangan sepak bola. Terasa sangat nyaman dan lembut, angin sepoi-sepoi bertiup, aroma wangi dari tanaman yang tidak diketahui namanya itu bercampur dalam udara. David Chu dan Karin Yun duduk di sebuah ayunan, mengayun perlahan, angin yang bertiup mengangkat rambut Karin, juga menyingkapkan sedikit ujung gaunnya, menampakkan betis yang putih mulus, sungguh memperindah pemandangan. Memotret secara sembarang saja bisa menciptakan lukisan indah, pasti bisa memenangkan kontes foto dimanapun. David, bisakah kamu memberitahuku, ada apa dengan semua ini? Karin Yun menggigit bibir merahnya dengan heran, menatap serius David yang duduk di sampingnya. Kenapa Giselle Han dan suaminya masuk dalam daftar hitam? Dan bagaimana dengan keanggotaan berlian kamu? David Chu berkata menjawab, sederhana sekali, aku kenal dengan Direktur Taman Bermain Happy Valley ini. Dia adalah Valet Smith, perempuan yang dijuluki Dewi dalam dunia bisnis.
Semua ini bisa dia wujudkan hanya dalam satu telepon saja. Di tengah tatapan kaget Karin, dia mengingat masa-masa lalu, berkata datar, sudah pernah aku katakan, aku terlahir sebagai seorang anggota militer, 3 tahun yang lalu, saat aku menjalankan sebuah tugas di daerah barat. Kebetulan sekali, berhasil menyelamatkan Valet Smith yang menjadi tawanan, beserta para anggota keluarganya. Oleh karena itulah, aku sangat berjasa baginya. David Chu berkata dengan sangat santai dan sederhana, namun hanya orang-orang yang berada di kejadian itu paham, seberapa sadisnya dan menggemparkannya perang yang dijuluki, Perang Suci, itu. Valet Smith dan anggota keluarganya, hanyalah orang-orang yang beruntung terselamatkan dalam perang itu. Sedangkan David Chu, melangkahi puluhan juta mayat lawan, mencapai kemuliaan tertinggi, dijuluki sebagai Dewa Sura dalam dunia manusia. Karin Yun mengangguk melihat David sekilas, berkata, ternyata seperti itu. Sungguh seorang pahlawan besar. Sungguh tidak menyangka, kamu juga memiliki kenangan yang tak terlupakan. David Chu hanya tersenyum kecil, tiba-tiba mengangkat hidung, mencium aroma di sekitar mereka. Hingga saat hidung orang itu akan segera menempel pada rambutnya, telinganya, barulah Karin berkata dengan manja, kamu, apa yang kamu lakukan? David Chu berkata, bau cemburu yang sangat tajam, kamu tidak menciumnya. Siapa yang sedang cemburu ya? Siapa yang cemburu? Jangan bicara sembarang. Wajah cantik Karin Yun langsung terasa panas, bahkan kedua daun telinganya pun ikut memerah. Dia segera mengayunkan tinjuan ke David Chu dengan kesal. Berhenti kamu, jelaskan semuanya. David Chu tertawa lepas, berlari cepat ke depan. Anak kecil yang menggemaskan dan perempuan yang cantik jelita. Pemandangan yang benar-benar indah, membuat para pengunjung berseru dengan penuh rasa kagum. Dan tidak jauh dari padang rumput itu, terlihat sekelompok orang berpakaian jas dan berwibawa luar biasa, sedang mengelilingi sepasang suami istri yang berwajah suram di depan, tak henti-hentinya berkata membujur rayu. Ketua Liu, dengarkan perkataanku. Ini salah paham, sungguh salah paham. Anda tahu seperti apa relasi kita. Bagaimana mungkin aku mencoretmu dari daftar tamu? Yang lebih dominan berbicara adalah seorang laki-laki berwibawa, berusia sekitar 30 tahun. Kini dia sedang menjelaskan dengan buru-buru. Ini pasti karena kesalahan sistem, anak buah kami tidak cukup profesional. Laki-laki itu adalah manajer utama Taman Bermain Happy Valley cabang kota Jiangling, Jamisan Wang. Dan pasangan suami istri yang terus dia bujuk dengan ramah itu, tentu saja Nixon Liu dan Giselle Han yang baru saja tertahan di depan gerbang. Jamisan merasa sangat panik. Entah angin apa yang salah bertiup hari ini, bisa-bisanya membuat sistem mengalami gangguan, menolak dua orang itu masuk. Baru saja Nixon Liu menelepon dan memarahinya habis-habisan, membuatnya sangat serba salah. Kini masih harus membujuknya dengan berbagai cara, benar-benar menyebalkan. Meski memiliki jabatan sebagai manajer utama Taman Bermain Happy Valley, terlihat sangat bergengsi. Sesungguhnya dia juga menjadi salah satu pekerja dalam Taman Bermain Happy Valley. Taman Bermain Happy Valley itu memiliki cakupan yang luas dan besar. Tidak sedikit pun saham yang menjadi miliknya. Gaji yang didapatkan juga tidak seberapa. Malah harus menanggung tanggung jawab yang besar. Berbagai jenis makian kasar terpaksa dipendam dalam hati. Berhadapan dengan tokoh yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan kota Jiangling, dia harus bersikap penuh hati-hati. Jika tidak, jika sampai membuatnya marah dan meluapkan emosi, bisa saja membuat waktu pembukaan Taman Bermain Happy Valley mengalami kemunduran. Tanggung jawab sebesar itu tidak sanggup dia tangani sendiri. Jangan lihat Nixon Liu yang hanya menjadi seorang ketua pusat kebudayaan. Sesungguhnya dia memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, mengendalikan banyak tempat hiburan di hampir seisi kota Jiangling. Jika tidak sengaja memancing emosinya, kemudian dibesar-besarkan, maka masalah tidak akan sesederhana yang dibayangkan. Dia adalah orang yang sungguh tidak wajar dipancing. Kisah si Dewa Perang, Bab 59 Siapa berani menyentuhku? Jamisan Wang tidak berhenti memberi penjelasan, berkata membujuk, para anak buahnya pun turut mendekati Nixon Liu dan Giselle Han, membujuk tiada henti. Nixon Liu membelakangi dua tangan, berekspresi suram, hanya bergumam dingin, menunjukkan ketidaksenangan dalam hatinya.
Salah paham. Aku rasa kalian sengaja melakukannya. Sengaja membuat kami tidak bisa masuk. Sengaja ingin mempermalukan kami. Giselle Han berteriak dengan penuh emosi meluap menunjuk Jamisan Wang sambil terus menekannya. Sistem rusak. Lalu kenapa orang lain bisa masuk dengan mudah, tetapi kami malah terhapus dari daftar? Anak buah kalian menghadang kami di luar gerbang, bahkan mengusir kami. Masalah ini harus kalian pertanggungjawabkan. Jika tidak, jangan salahkan kami tidak sungkan, membuat kalian tidak berdaya. Jamisan dimarahi habis-habisan, wajah telah merah hingga tidak tahan lagi. Bagaimanapun juga dia adalah seorang manajer utama yang terhormat, kini malah dijadikan pelampiasan emosi oleh Giselle. Namun karena takut dengan kekuasaan suaminya, Jamisan hanya bisa bersikap rendah diri, mengangguk berkata, "Baik, baik, benar kata Anda. Aku pasti memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Ketua Liu, ini adalah sedikit maksud baik dariku. Mohon Anda terima." Jamisan Wang segera menyodorkan sebuah kartu bank ke tangan Nixon Liu, tersenyum cengegesan, "Belikan beberapa helai pakaian untuk kakak ipar, agar hati kakak ipar lebih senang." Mata Nixon Liu sedikit terpejam, menerimanya dengan ekspresi wajah datar. Hati Giselle Han pun terasa lebih adem, hanya mengiyakan dengan suara dingin. Nixon Liu lanjut membelakangi tangan, menunjuk Rio Jiang sambil berkata, "Manajer Wang, jika kamu mengatur bawahan lebih awal, meningkatkan kinerja mereka, untuk apa masalah ini terjadi?" "Benar, benar," kata Ketua Liu, "aku akan segera memecat beberapa satpam tidak berguna itu, bersamaan dengan itu meningkatkan kinerja para petugas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi." Jamisan Wang berbicara dengan sangat tegas, melihat emosi Nixon Liu dan Giselle sudah mulai reda. Situasi membaik, dia pun lanjut berkata, "Ketua Liu, menurut Anda, apakah kesalahpahaman hari ini bisa segera diselesaikan? Berikan kami kesempatan untuk menebusnya." Nixon melangkahkan kaki, tidak banyak berkata, hanya berjalan merasakan tiupan angin, membuat Jamisan Wang dan anak buahnya semakin cemas. Dan setibanya di padang rumput, barulah Nixon Liu menghirup udara segar. Tiba-tiba, mata melotot, raut wajah menjadi sangat dingin mematikan. Tidak jauh di sana, terlihat David dan Karin sedang bercanda tawa, suasana penuh keharmonisan. Emosi Nixon Liu meluap seketika, justru dua orang itulah yang membuatnya menanggung malu di depan gerbang, juga ditertawakan dan dianggap sebagai penipu. Sedangkan mereka, malah bermain dengan gembira, penuh kasih sayang. Dua orang sial itu, apakah mereka kira masalah itu akan berlalu begitu saja? Mimpi saja. Tersenyum dingin dalam hati, Nixon Liu berbalik badan berkata pada Jamisan Wang, "Manajer Wang, kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku. Dengan begitu semua masalah hari ini dianggap berlalu. Kelak tidak hanya tidak mempersulit kamu, juga akan memberikan berbagai keuntungan untukmu." Mata Jamisan Wang langsung berbinar-binar. Segera berkata dengan tegas, "Ketua Liu, silahkan Anda katakan." Nixon Liu menunjuk David Chu dan Karin Yun yang sedang bermain di atas padang rumput, berkata sambil menggigit gigi, "Dua orang itu terlibat dendam denganku. Usir mereka keluar agar aku merasa lega dan puas." Saat ini Giselle Han pun menyadari bayangan David Chu di sana. Badan seketika bergetar karena emosi. Berkata dengan mata melotot, dua orang sial itu benaran di sana. Kebetulan sekali, semua dendam dibalaskan sekaligus. 2 hari yang lalu David Chu telah membuatnya malu di Dream Park Kennedy. Hari ini kembali membuatnya kesusahan di depan gerbang taman bermain Happy Valley. Bagaimana mungkin semua ini dibiarkan begitu saja? Ini, Jamisan Wang mulai merasa bimbang. Yang bisa masuk ke dalam taman hari ini adalah para tamu undangan mereka. Setiap dari mereka memiliki kedudukan tinggi. Dia tidak ingin menyinggung tamu terhormat manapun. Nixon Liu melihatnya sekilas, menyadari permasalahan dalam hatinya. Segera berkata dengan nada datar, "Tenang saja, mereka berdua hanyalah orang biasa. Tidak memiliki latar belakang, juga tidak memiliki kekuasaan, bahkan sebuah undangan saja mereka tidak punya, mereka masuk secara sembunyi-sembunyi. Cukup dengan usir mereka keluar, biarkan aku melihatnya dengan puas, maka kesalahpahaman ini tidak akan aku perpanjang lagi." Nixon menyimpan taktik licik, sengaja menyembunyikan identitas David Chu sebagai anggota tingkat berlian, jika tidak memberi jaminan sebesar apapun Jamisan Wang tidak mungkin berani menantang David Chu.
Dan, sekalipun David Chu sungguh tamu terhormat, apa hubungan dengan dirinya? Dirinya sendiri adalah seorang ketua pusat kebudayaan yang berkuasa, pejabat pemerintah yang berkedudukan tinggi. Apa yang bisa orang itu lakukan padanya? Soal Jamisan Wang, hidup matinya sama sekali tidak perlu dipikirkan. Nixon Liu tersenyum bangga, sangat yakin pada tingkat keberhasilan rencananya. Ternyata seperti itu. Ketua Liu, tenang saja. Aku akan membuat semua emosi Anda terbayarkan. Jamisan sama sekali tidak tahu dirinya telah dimanfaatkan, malah tersenyum licik. Dua orang itu hanyalah rakyat miskin yang tidak berkuasa sedikit pun. Injak saja jika memang sudah seharusnya. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Dia merapikan dasi sendiri, memberikan sebuah tatapan isyarat kepada anak buahnya. Dengan cepat beberapa anak buah ikut berjalan ke samping padang rumput. Mohon maaf telah mengganggu. Aku adalah manajer utama Taman Bermain Happy Valley cabang kota Jiangling, Jamisan Wang. Baru saja mendapat laporan bahwa ada orang-orang yang masuk tanpa mematuhi aturan, hingga mengganggu acara tamu-tamu terhormat kami. Jamisan Wang melihat mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki, berkata dengan arogan, "Jadi, mohon kerja sama dengan kami, tunjukkan undangan yang kalian bawa. Jika tidak punya, kami akan menggunakan cara paksa untuk mengusir kalian pergi." Beberapa anak buah pun melangkah mendekati David dan Karin, menatap mereka dengan raut wajah galak. "Apa maksud kalian?" Raut wajah Karin Yun berubah total, berkata dengan sangat kesal, "Ada begitu banyak orang di sini. Kamu malah datang memeriksa kami. Atas dasar apa?" Jamisan Wang tersenyum dingin, "Atas dasar aku yang berkuasa di sini. Aku bebas memeriksa siapapun. Jika tidak punya undangan, silakan angkat kaki dari tempat ini. Ini bukanlah tempat yang pantas kalian datangi. Ini jelas-jelas sedang mencari masalah." David Chu pun menepuk tangan, melihat ke sekeliling dengan ekspresi wajah licik. "Sikap kamu benar-benar." Karin Yun marah besar, menunjuknya dengan sangat kesal, "Aku akan menuntutmu." Karin tidak perlu menghabiskan waktu berbicara dengannya. Saat ini, David Chu berdiri, berkata dengan suara datar, "Hanya memeriksa undangan saja. Bagaimana perlu seorang manajer utama turun tangan langsung? Terlihat jelas, ada orang yang sedang bermain tangan di belakang, sengaja mempersulit kita." "Hah, ada orang sengaja mempersulit kita?" Karin Yun mengedipkan mata besar, sangat tidak memahami situasi itu. "Hahaha, anak muda, tidak disangka kamu benar-benar cerdas." Di saat inilah, Nixon Liu dan Giselle datang menghampiri, berkata sambil menunjuk David, "Hei anak muda, jujur saja padamu. Akulah yang mencari masalah denganmu. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kamu kira berhasil menyelinap ke dalam tempat ini akan baik-baik saja? Aku beritahu kamu saja, kamu tetap akan diusir keluar." Giselle Han tersenyum licik, menunjuk satpam di sekeliling sambil berkata, "Untuk apa kalian masih diam? Cepat buang dua orang curang ini keluar." Jamisan tersenyum dingin, berjalan ke samping David dengan sangat gembira, berkata sambil akan menepuk pundaknya, "Hei kawan, jangan salahkan aku. Salahkan saja kamu sendiri yang tidak tahu diri, bisa-bisanya menyinggung Ketua Liu yang berkedudukan tinggi. Sungguh tidak bercermin sebelum bertindak, aku sarankan kamu, jika tidak ada urusan lagi, silahkan tundukkan kepala, jalan dengan badan membungkuk, jangan sampai salah-salah menyinggung perasaan orang lain lagi." Badan David Chu menyamping menghindari tangannya, berkata datar, "Oleh karena itu, kamu memberanikan diri melakukan perbuatan jahat ini, hanya demi menjadi budaknya. Lalu, pernahkah kamu berpikir, apa akibatnya jika telah memancing amarahku?" Kata David dengan sangat santai, "Itu sungguh akan membuat dirimu hancur berkeping-keping." Jamisan Wang terdiam sesaat, setelah itu tertawa lebar bagai baru saja mendengar lelucon terbesar sepanjang masa. "Kamu, haha, memangnya siapa kamu? Seorang penipu yang tidak memiliki selembar undangan pun sepertimu, juga berhak mengancamku." Jamisan Wang berkata dengan penuh sindir dan arogan, "Anak muda, ini adalah wilayah kekuasaanku. Akulah yang terbesar di sini." Para anak buah di sekeliling langsung membusungkan dada, mendekati sisi Jamisan Wang, bersikap sangat arogan. Nixon Liu dan Giselle Han malah menyilangkan dua tangan di depan dada, tersenyum layaknya menyaksikan tontonan seorang idiot. Jamisan Wang marah besar, menunjuk Rio sambil berkata, "Siapa berani menyentuhku?
Siapa berani? Di saat inilah terdengar sebuah suara perempuan yang sangat jernih dari belakang. Bagaimana jika aku coba saja? Kisah si Dewa Perang, bab 60 bunuh dengan tangan terbalik. Siapa yang menggangguku bicara tidak punya mata ya? Di saat Jamisan Wang menunjuk Ryo Jiang dengan arogan, tiba-tiba saja sebuah suara perempuan memotongnya dari belakang, membuat raut wajahnya semakin suram. Di depan Nixon Liu yang merupakan tamu terhormat itu, dia memang hanya bisa mengangguk dan tunduk, namun dalam kawasan taman bermain Happy Valley kota Jiangling, siapa lagi yang berani menenangnya? Benar-benar cari mati. Dia adalah manajer utama taman bermain Happy Valley cabang kota Jiangling, menggenggam kekuasaan yang besar, atau dengan kata lain, dia adalah penguasa tertinggi di sana, di daerah kota Jiangling. Perkataannya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Tetapi hari ini, bisa-bisanya ada yang tidak membuka mata dengan lebar, menantangnya, bahkan berkata ingin mencobanya. Memangnya siapa kamu? Berani-beraninya bersikap sembarang di hadapanku. Percaya atau tidak, satu kalimat dariku cukup membuatmu pergi dari tempat ini. Jamisan berkata dengan suara dingin dan kepala terangkat tinggi. Namun dia malah menyadari orang-orang di sekitar menampakkan ekspresi kaget pada wajah. Semua melihat ke arah belakang dirinya. Sedangkan ekspresi wajah para anak buah di belakangnya pun berubah total, membentuk dua barisan, bersikap sangat hormat. Sebuah mobil mewah bernilai puluhan miliar berhenti perlahan, diikuti dengan turunnya sepasang kaki indah dari atas mobil. Sebuah sosok cantik dan anggun hadir di depan semua mata, rambut pirang, mata kebiruan, dan wajah yang sangat cantik, tentunya penuh berwibawa. Berasal dari mulutnya lah kalimat, bagaimana jika aku coba saja, tadi. Saat ini, perempuan cantik berambut pirang itu tengah menatap Jamisan Wang dengan ekspresi ledek, hanya saja terlihat jelas hawa-hawa dingin dalam kedua matanya. Menyuruhku pergi ya. Begitu dia berucap, suara terdengar sangat jernih dan jelas. Pergi, kata Jamisan Wang dengan segera, namun malah tiba-tiba merasakan angin dingin dari belakang. Dia berbalik badan dengan heran, seketika terkejut hingga wajah pucat, langsung terjatuh lutut ke tanah. Komisaris, kenapa Anda datang kemari? Situasi sekitar menjadi heboh. Raut wajah Nixon Liu dan Giselle pun berubah pucat. Komisaris Taman Bermain Happy Valley, perempuan bernama Valet Smith yang selalu dijuluki sebagai dewi dalam dunia bisnis itu, datang langsung ke lokasi. Jantung Jamisan Wang hampir melompat keluar, roh dalam tubuh hampir melayang. Baru saja dia berteriak sangat keras, menyuruh nyonya pemilik Taman Bermain Happy Valley itu, atasannya sendiri, pergi. Komisaris, dengarkan penjelasanku. Aku, Dewi yang memiliki kedudukan tinggi itu malah berjalan tanpa menghentikan langkah sedikit pun, seolah menganggapnya sebagai udara yang tak kasat mata. Di tengah tatapan semua mata, Valet Smith berjalan anggun menghampiri David Chu yang selalu mereka remehkan. Setelah itu, menundukkan kepala, berkata dengan nada yang penuh rasa hormat. Tuan, maaf telah membiarkan orang-orang bodoh ini mengusik suasana hati Anda, ini salahku. Situasi di sekitar menjadi ricuh. Seorang Valet Smith, dewi dunia bisnis yang menjadi pemilik taman bermain Happy Valley, bernilai diri ratusan triliun itu, kini malah membungkukkan badan di hadapan seorang laki-laki asing. Dalam seketika, kacamata Nixon Liu jatuh dan pecah berserakan, mulut Giselle juga menganga lebar. Kedua kaki Jamisan Wang melemah, terjatuh lemas di atas tanah, kaget hingga hampir kehilangan roh dalam tubuh. Sebenarnya apa identitas anak muda ini? Bahkan Karin Yun yang sejak awal sudah tahu David Chu adalah penyelamat Valet Smith melihat Valet Smith bersikap begitu hormat pun sangat tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Berhadapan dengan perlakuan itu, David Chu malah merasa sangat santai. Seolah itulah yang seharusnya Valet Smith lakukan. Dia, memang pantas mendapat penghormatan seperti itu. Orang-orangmu, cukup diserahkan padamu, kata David Chu sambil melambaikan tangan, membawa Karin Yun duduk di sebuah kafe yang tidak jauh di sana. Dengan segera ada petugas yang menyuguhkan 2 gelas kopi, layaknya orang yang sedang liburan. Benar, aku pasti akan tanggung jawab atas semuanya. Valet Smith membungkukkan badan dengan hormat. Setelah itu, dia mengangkat kepala. Tatapan mata itu membuat orang-orang di sekitar sangat terbebani, bagai terjatuh ke dalam lubang es yang dalam.
Valet Smith adalah perempuan hebat yang bisa menghasilkan uang 400 miliar dolar dalam waktu 3 tahun, memiliki wibawa yang tak tertandingi. Tanpa marah saja sudah cukup membuat orang ketakutan melihatnya. Selain itu, sekelompok orang bodoh itu berani sekali memancing David Chu. Ini semakin membuat api dalam dirinya meluap-luap. Komisaris, aku telah salah. Mataku telah buta. Aku benar-benar berdosa. Aku rela melakukan apapun demi meminta maaf. Dari awal Jamisan Wang sudah terkejut hingga roh dalam diri hampir melayang. Dia berlutut dengan 2 kaki lemas. Terlihat jelas badannya bergetar hebat. Orang yang bisa membuat Valet Smith tunduk seperti David, sebenarnya memiliki latar belakang seperti apa. Dia tidak bisa membayangkan, juga tidak bisa mencari tahu. Yang dia tahu hanyalah, cukup dengan menggerakkan jari tangan, Valet dapat membuatnya tidak berdaya. Rasa takut itu membuatnya kehilangan harapan hidup. Jika di negara barat, setelah menyinggung seorang tokoh besar, kamu pasti sudah dilumpuhkan, diterjunkan ke dalam jurang, dan dijadikan makanan anjing liar. Kata Valet Smith dengan suara dingin, menatapnya dengan sepasang mata indah. Patahkan kedua kakinya, dan buang keluar. Mulai hari ini, dimasukkan dalam daftar hitam semua bidang pekerjaan, perusahaan mana yang berani menerimanya bekerja, akan langsung berhadapan dengan keluarga Smith. Selesai berkata, tanpa menunggu Jamisan Wang memohon ampun, turunlah beberapa laki-laki kekar dari atas mobil, segera menyeret Jamisan keluar. Jeritan keras itu membuat hati orang-orang gemetaran. Semua orang takut melihat prinsip kerja perempuan itu, mematahkan kedua kaki, menghapus dari daftar semua bidang pekerjaan. Ini sungguh hukuman terberat yang pernah ada, bahkan jauh lebih menyakitkan daripada menjemput kematian. Selesai mengurusi Jamisan, Valet kembali melihat Nixon Liu dan Giselle, bertanya dengan dingin, baru saja, apakah kalian yang meminta orang sial ini, mengusir Tuan keluar? Nixon Liu tidak kuat menahan keringat dingin pada kening, bibir tertutup rapat. Berbicara soal identitas, latar belakang dan kedudukan, seorang ketua pusat kebudayaan sepertinya hanya bisa bersikap semena-mena di hadapan penjilat seperti Jamisan Wang. Namun tiba di hadapan bos bisnis besar bernilai ratusan miliar dolar itu, dia sama sekali tidak memiliki hak bersuara. Apalagi, melihat cara kerja perempuan itu yang sangat sadis, semakin membuat hatinya panik, mulai menyesal sudah mencari masalah dengan David. Benar sekali. Memang kami yang lakukan, memangnya kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan? Di saat otaknya sedang berputar keras memikirkan cara menjawab yang baik, Giselle Han yang berdiri di samping malah meluapkan emosi, langsung mengakui perbuatan mereka, membuat Nixon Liu hampir memuntahkan darah, ingin sekali menamparkan perempuan bodoh itu hingga tidak bernyawa. Salahkan saja orang sial yang tidak memiliki mata itu, bisa-bisanya mencari masalah denganku, semua ini gara-gara dia. Giselle Han menggandeng lengan Nixon Liu, berkata dengan ekspresi penuh remeh. Valet Smith menganggukkan kepala, bagus jika sudah diakui. Memangnya kenapa jika sudah aku akui? Jangan kira setelah kamu patahkan lumpuhkan Jamisan Wang, aku akan takut padamu. Dia adalah hewan peliharaan kamu, sedangkan kami bukan. Apakah kamu juga berani main tangan denganku? Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu seperti apa latar belakang kami? Kata Giselle Han dengan sombongnya, berekspresi sangat arogan. Perempuan seperti dia memang terbiasa dengan sikap buruknya, hanya bisa menakuti dan menindas orang lain. Katak dalam tempurung mana mungkin tahu seberapa besar dunia ini. Dia bahkan masih mengira kekuasaan dalam tangannya melebihi semua orang. Valet malah tertarik mendengarnya, bertanya, siapa kalian? Badan Nixon Liu telah basah oleh keringat dingin. Tidak henti-hentinya memberikan tatapan isyarat pada Giselle, namun Giselle masih saja berteriak keras. Suamiku adalah ketua pusat kebudayaan di kota Jiangling. Dia adalah seorang pimpinan yang berkuasa. Orang-orang kecil seperti kalian, bisa aku bunuh dengan tangan terbalik. Bibir merah Valet Smith tersenyum, melihat Giselle dengan prihatin, berkata, benar kata kamu, orang-orang kecil seperti kalian, bisa aku bunuh dengan tangan terbalik. Baru selesai berkata, dia mengangkat tangan, melepaskan tamparan ke wajah Giselle Han yang sangat arogan itu. Pia. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.